Sempat diragukan bonek, Risto Mitrevski siap mengukir sejarah di Persebaya Surabaya. Kiper Sabah FC Chairul Fahmi menaruh rasa khawatir jika bertemu Persebaya Surabaya di Shub Cup. Anniversary game Persebaya batal. Bonek tetap berharap juara Liga 1 2025-2026. Persebaya Surabaya usung filosofi sepak bola Spanyol dengan bermain tiki-taka. Ajang pembuktian Risto Mitrevski bersama Persebaya. Risto Mitrevski, pemain berpengalaman yang bergabung dengan Persebaya Surabaya, siap mengukir sejarah di Liga 1 musim depan. Meskipun umurnya yang sudah 33 tahun sempat menimbulkan keraguan, Risto Mitrevski membuktikan dirinya sebagai pemain yang tak diragukan lagi. Sebagai bek tengah, Risto Mitrevski memiliki naluri mencetak gol yang sangat baik, dengan kemampuan tendangan yang akurat dan membahayakan kiper lawan. Musim ini, Risto Mitrevski membuktikan dirinya dengan mencetak 2 gol bersama Dewa United, menunjukkan bahwa dia masih sangat relevan di lapangan. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, Risto Mitrevski siap membantu Persebaya Surabaya mencapai target yang diinginkan di musim depan. Kita tunggu saja penampilan Risto Mitrevski di Liga 1 musim depan, dan semoga dia bisa memberikan yang terbaik untuk Persebaya Surabaya. Masih ragukah dulur bonek? Dengan penampilan Risto Mitrevski, tulis pendapatmu di kolom komentar. Fanatisme bonek mania membuat Sabah FC gentar. Fanatisme bonek mania ternyata tidak hanya dirasakan di Indonesia, tapi juga hingga Asia membuat klub Sabah FC dari Malaysia merasa gentar. Kiper Sabah FC Chairul Fahmi secara langsung mengungkapkan ketakutannya terhadap fanatisme bonek mania yang dikenal sebagai pendukung terbesar di Indonesia. Saat Sabah FC bertemu Persebaya di kompetisi ASEAN Shopee Cup, Chairul Fahmi meminta timnya untuk berhati-hati dengan pendukung Persebaya, karena mereka bisa membuat tim lawan down di lapangan. Pernyataan Chairul Fahmi ini menunjukkan betapa besar dan kuatnya fanatisme bonek mania, yang tidak hanya membuat tim lawan merasa gentar, tapi juga membuat mereka harus berhati-hati dalam menghadapi Persebaya. Ini menjadi bukti bahwa bonek mania bukanlah pendukung biasa, tapi mereka adalah pendukung yang sangat fanatik dan memiliki pengaruh besar dalam setiap pertandingan Persebaya. Kita tunggu saja bagaimana Sabah FC akan menghadapi Persebaya di Shopee Cup, dan bagaimana bonek mania akan menunjukkan dukungan mereka terhadap tim kesayangan mereka. Satu hal yang pasti, pertandingan antara Sabah FC dan Persebaya akan menjadi pertandingan yang sangat menarik dan penuh tensi, jika nanti benar Sabah FC bertemu Persebaya Surabaya di kompetisi ASEAN. Anniversary game batal. Apa penyebabnya? Kabar batalnya laga Anniversary Game 98 tahun Persebaya Surabaya mengejutkan publik sepak bola tanah air, khususnya bonek. Pertandingan yang sedianya digelar pada 28 Juni itu dikabarkan batal. Anniversary Game Persebaya Surabaya setiap tahun selalu menjadi daya tarik. Tak hanya jadi ajang hiburan bagi supporter, laga ini juga sering disebut sebagai pertandingan magis bagi lawan yang datang. Banyak tim dari kasta bawah yang bertanding dalam ajang ini dan kemudian mendapat semangat baru hingga promosi ke Liga 2. Inilah yang membuat laga ini selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya oleh pecinta sepak bola nasional. Sayangnya, belum ada konfirmasi resmi dari pihak manajemen Persebaya Surabaya mengenai alasan pembatalan laga tahun ini. Bahkan belum ada kepastian apakah akan digelar ulang di bulan Juli atau benar-benar absen tahun ini. Meskipun demikian, para bonek tetap memberikan reaksi yang luar biasa dewasa dan penuh semangat. Mereka percaya esensi ulang tahun klub tetap bisa dirayakan dalam bentuk lain, termasuk peluncuran skuad atau jersey baru. Persebaya bakal kembalikan gaya bermain tiki-taka. Perubahan paling mencolok datang dari Persebaya Surabaya yang menunjuk pelatih asal Spanyol Eduardo Pérez Moran. Ex-asisten pelatih timnas Indonesia itu membawa nuansa permainan Eropa dengan sentuhan tiki-taka khas negeri Matador. Langkah Persebaya Surabaya ini cukup berani.
mengingat mereka ingin kembali ke papan atas setelah performa kurang konsisten musim lalu. Eduardo Perez diyakini akan membawa filosofi bermain menyerang dengan penguasaan bola tinggi yang atraktif. Memang diketahui Persebaya Surabaya di bawah asuhan Paul Munster permainan tidak begitu baik. Ciri bermain yang menjadi khas Persebaya Surabaya musim ini hilang. Banyak bonek yang berharap permainan skuad Persebaya kembali seperti yang dulu lagi. Bermain dari kaki ke kaki adalah ciri khas bermain Persebaya Surabaya. Semoga saja dengan pelatih baru berasal dari Spanyol ini, mampu mengembalikan ciri khas bermain Persebaya. Harapan penuh ditujukan kepada pelatih baru Eduardo Perez Moran. David da Silva resmi tinggalkan Persib Bandung. Persib Bandung secara resmi mengumumkan bahwa penyerang asal Brasil David da Silva tidak lagi menjadi bagian dari skuad untuk musim kompetisi 2025-2026 pada Jumat 13 Juni 2025. Informasi tersebut disampaikan melalui kanal resmi klub sebagai bagian dari pembaruan komposisi tim menjelang musim baru. David da Silva bergabung dengan Persib pada akhir tahun 2021 dan sejak itu menjadi salah satu pemain penting di lini depan. Kontribusinya membawa Persib meraih pencapaian signifikan, termasuk gelar juara BRI Liga 1 musim 2023-2024. Kepergian David da Silva diumumkan sebagai bagian dari aktivitas transfer keluar pada pramusim 2025-2026. Dengan kabar resmi, David da Silva sudah tidak lagi menjadi bagian dari Persib Bandung. Ini bisa jadi kesempatan untuk manajemen Persebaya Surabaya memulangkan sang pemain, di mana David da Silva juga pernah menjadi bagian skuad Green Force. Gimana dulur pendapatmu? Setujukah manajemen Persebaya Surabaya memulangkan David da Silva ke Surabaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Manajemen kurang gerak cepat, 3 pemain berpaling. Tim kebanggaan bonek itu tampaknya sedang sial di awal bursa transfer musim ini. Pergerakan mereka untuk membangun skuad kuat malah 2 kali ditikung Persita Tangerang dan sekali dipukul mundur oleh Persijap Jepara. Padahal, ketiga pemain tersebut merupakan target prioritas Green Force untuk mengisi pos-pos krusial yang ditinggal pemain pilar musim lalu. Nama pertama yang gagal didaratkan Persebaya Surabaya adalah Haikal Al-Hafiz. Ex-back kiri PSIS Semarang ini sempat dikabarkan merapat ke Persebaya Surabaya sebelum akhirnya lebih condong ke Persita Tangerang. Kegagalan berikutnya datang dari lini tengah saat Persebaya Surabaya mencoba menggantikan Mohamed Rashid yang resmi dilepas awal Juni 2025. Manajemen sempat dikabarkan membidik Pablo Ganet, gelandang berpaspor Guinea Khatulistiwa dan Spanyol. Satu nama lagi kembali meleset, kali ini dari perburuan terhadap Boubakary Diarra. Diarra merupakan ex-gelandang PSIS Semarang yang berposisi sebagai box-to-box. Ia telah berstatus bebas transfer sejak awal Juni dan menjadi komoditas panas di bursa transfer Liga 1. Jika tidak segera berbenah, bukan tidak mungkin Persebaya Surabaya kembali kehilangan target-target lainnya. Bursa transfer belum berakhir, namun start yang lambat bisa membuat Green Force tertinggal jauh. Gali Freitas punya tekad bawa Persebaya juara Liga 1. Rekrutan baru Persebaya Surabaya, Gali Freitas, memiliki tekad besar untuk membuktikan kualitasnya di Liga 1 musim depan. Keinginan Gali Freitas ini menjawab keraguan sebagian bonek mania yang meragukan performanya setelah klub yang dibelanya musim ini harus terdegradasi ke kasta kedua Liga Indonesia. Sebagian bonek mania bertanya-tanya, apakah dengan kedatangan Gali Freitas, Persebaya juga akan mengalami nasib yang sama? Namun, Gali Freitas datang dengan tekad besar untuk membawa tim ini berprestasi. Gali Freitas ingin membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar pemain yang terikat dengan klub yang terdegradasi, dia ingin menunjukkan kualitasnya yang sebenarnya. Dengan tekad dan semangat yang tinggi, Gali Freitas siap membawa Persebaya Surabaya ke level yang lebih tinggi dan memberikan yang terbaik untuk tim. Kita tunggu saja penampilan Gali Freitas di Liga 1 musim depan dan semoga dia bisa membuktikan kualitasnya sebagai pemain yang bagus dan berharap mampu membawa Persebaya Surabaya juara Liga 1. Gimana dulur bonek, sudah yakin atau belum dengan tekad besar seorang Gali Freitas untuk Persebaya musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.